Wise Tour hadir untuk membuat wisatawan lokal maupun mancanegara merencanakan liburan yang lebih baik dengan melihat kondisi cuaca, real-time pengunjung, dan kondisi angin di tempat wisata seputar Lombok. Rencanakan liburan lebih baik bersama Wise Tour. Dalam era digital yang terus berkembang, informasi real-time telah menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan. Pengunjung yang datang ke Lombok memiliki beragam preferensi dan minat, mulai dari snorkeling di perairan yang jernih, hingga bersantai di tepi pantai yang tenang. Mereka mencari pengalaman yang unik dan sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan informasi aktual tentang kondisi di berbagai pantai Lombok, termasuk tingkat keramaian, kondisi cuaca, dan fasilitas yang tersedia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Istirahat Mana dengan 102.3 akan menjelaskan tentang apa saja yang ada pada podcast kami. Oke, jadi yang pertama dari kami ini ada wireframe atau lofi dari UI kami. Terlihat di sini ada lofi dari login, sign up, beranda, about us, cek destinasi, artikel, dan lain-lain. Nah, jadi lofi ini berfungsi sebagai membantu proses layouting ke depannya untuk desainer. Selain itu, lofi ini juga berfungsi untuk membantu para desainer UI ke depannya terkait komponen apa saja yang dibutuhkan nantinya, seperti komponen card dan lain-lain. Di lofi ini kami menerapkan salah satu dari prinsip UI, yaitu simplicity. Lihat di sini beberapa white space yang ada pada lofi kami. Lalu setelah merancang lofi, di sini kami membuat suatu komponen atau style guide. Nah, komponen atau style guide ini berfungsi untuk menjaga konsistensi dalam proses desain UI ke depannya. Nah, terlihat di sini komponen kami yang pertama yaitu header dan footer. Sini ada header belum login, yaitu terlihat di sini ada button masuk. Lalu di sini sudah login, terlihat ada profile yang muncul. Sini ada dua tipe, yaitu black and white untuk header dan footer kami. Nah, ini untuk footernya. Lalu selain header dan footer, di sini kami memiliki beberapa komponen card seperti card artikel, card feedback, card fitur, card theme, kalender, dan lain-lain. Nah, di sini kami menggunakan komponen ini untuk menjaga konsistensi. Nanti juga di sini ada komponen payment untuk proses transaksi di page kami nantinya. Selain itu di sini juga ada style guide mengenai font apa saja yang kami gunakan dan warna apa saja. Di sini kami menggunakan font plus Jakarta Sans dengan beberapa ukuran tipe di sini, yaitu ada tipe reguler dan bold, dan dari ukuran 3XS sampai dengan 4XL. Di sini juga ada color yang jadi referensi kami ke depannya, itu warna biru dan seterusnya. Di sini juga ada grading dari color yang di atas. Selain itu di sini juga kami menggunakan layer desktop layer grid untuk menjaga layouting ke depannya agar isi konten dan lain-lainnya itu sesuai dengan layouting. Sini ada juga button dengan input field, komponen input field, lalu ada juga komponen drop down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Septiwibowo dengan NIM F1D02200. Di sini saya akan menjelaskan landing page sebelum login. Begini tampilan landing page sistem informasi kami sebelum login. Di mana di sini ada menu artikel, cek destinasi, booking, dan tentang kami. Dan di sini juga ada termasuk untuk login. Dan di bawah sini ada informasi mengenai sistem informasi kami, yaitu Wise Tour. Dan di sini ada kalender event yang dimana
berisi tentang event yang akan terjadi pada tempat wisata yang ada di Lombok. Kemudian di sini ada saran-saran destinasi tempat wisata yang ada di Lombok, di mana di sini ada Desa Sade, Baumong, Burung Sahara, Selong Belana, Balek, dan lain sebagainya. Dan di bawah sini ada rating yang diberikan oleh user atau komentar yang diberikan oleh user. Sebelum mengakses sistem informasi ini, kita melakukan login terlebih dahulu. Pertama kita masuk dulu. Nah, di sini merupakan page login, di mana apabila kita belum mempunyai akun, kita sign in terlebih dahulu. Kita memasukkan input first name, kemudian last name, email, kemudian password. Sebelum itu kita centang terlebih dahulu. Kemudian buat akun saya. Belum ya? Create my akun. Nah, di sini apabila kita sudah mendaftarkan akun kita tadi, kita tinggal memasukkan email dan password yang kita daftarkan sebelumnya. Sebelum itu, apabila kita kelupaan tentang password kita, kemudian kita dapat lupa kata sandi di sini. Ada kata sandi, lupa kata sandi. Kemudian di sini kita memasukkan kata sandi baru, memasukkan ulang kata sandi baru, kemudian kita simpan. Nah, sebelum itu kita login terlebih dahulu menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Masukkan password, kemudian login. Nah, beginilah tampilan landing page setelah login. Di sini ada profil user. Nah, fiturnya masih sama seperti tadi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siboy Ahmud dengan NIM F1D0202. Di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan tentang SI kami, yaitu Wisetour. Kebetulan saya mendapatkan bagian untuk mendemonstrasikan bagian beranda dan juga artikel. Langsung saja kita login. Di sini terlihat profilnya sudah berubah karena sudah melakukan login sebelumnya. Terus ini lalu terdapat seperti hero station, dan di sini terdapat ada button yang menuju ke halaman about us, yang dimana ini membuat informasi seputar pristine tropical beaches. Dan selanjutnya ada kalender event, yang dimana kalender event ini akan dicantumkan acara-acara atau event-event yang akan terjadi di Exotic wisata rituals tersebut, di tempat-tempat wisata. Selanjutnya ada saran destinasi. in the beautiful island of Lombok. Saran-saran destinasi yang populer yang berada di Pulau Lombok. Selanjutnya ada Colorful craft komentar user tentang created tempat from wisata yang ada local di Lombok. resources, dan tidak lupa juga ada video presented to yang visitors. tentang informasi tempat wisata yang ada di Lombok. Langsung saja kita ke bagian artikel. Nah, terlihat pada page artikel ini ada highlight session dan ada beberapa highlight rekomendasi artikel, yang dimana kalau kita mencet ini, dia akan tertampil tentang informasi tentang seputar tempat wisata tersebut. Misalnya di sini tempat wisata Merese gitu. Selanjutnya kalau kita mau cari lagi, ada juga yang memuat informasi seputar Gunung Rinjani. Mungkin itu saja pada bagian beranda dan juga artikel. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur cek destinasi, ya, di mana di sini untuk fitur cek destinasi ini nantinya akan menampilkan halaman seperti ini, ya, dan ada beberapa highlight rekomendasi dari kami untuk untuk user, ya, yang disesuaikan dengan rating yang diberikan, ya, pada user sebelumnya begitu. Nah, di sini juga untuk cek destinasi nanti akan ada beberapa tampilannya, dan untuk setiap
destinasi yang ada nantinya akan kita taruhkan harga dari tiket masuk untuk setiap destinasi dan cuaca yang ada di sana, dan berapa like dan komentar terkait dengan wisata terkait begitu. Nah, dan di sini juga untuk melihat beberapa destinasi wisata yang ada di Lombok gitu, kita melakukan kerjasama dengannya. Dan untuk sebelumnya ya, kita untuk dalam cek destinasi ini, fitur ini kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu misalnya untuk kita melakukan cek kondisi real time dari setiap wisata yang terkait gitu, dan juga bisa melakukan booking ya untuk tiket masuk dari setiap wisata yang ingin kita masuki. Nah, misalnya di sini juga untuk fitur ini nanti kita akan mengelompokkannya untuk 3 kategori. Misalnya untuk wisata di sini kita mengkategorikannya dalam 3 kelompok ya. Pertama di sini kita mengkategorikannya untuk bukit. Nah, dimana nanti akan langsung diarahkan ke beberapa bukit yang ada di Lombok yang telah kita bersama dengannya. Di sini bisa ada Bukit Meresi, Batu Hidung, Pegangsingan, Savana, dan lain sebagainya. Ada kategori bukit tadi, dan misalnya kita akan pilih pantai. Nah, di sini juga ada beberapa rekomendasi untuk pantai yang ada di Lombok, seperti yang tadi kita telah melakukan kerjasama dengannya. Ini juga beberapa rekomendasi ya, sesuai yang seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, misalnya di sini juga ada air terjun. Kita bukan pilih air terjun yang ada di Lombok ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, kita bisa melakukan booking ya untuk beberapa booking untuk tiket yang misalnya kita akan melakukan perjalanan ke sana. Misalnya di sini kita melakukan booking di Bukit Motong Gedeng. Setelah kita melakukan klik ya untuk melakukan cek dari setiap destinasi yang akan kita cek itu, nanti akan diarahkan atau akan ditampilkan seperti ini ya. Misalnya tadi sebelumnya kita cek untuk Bukit Motong Gedeng, dimana nanti akan ditampilkan semacam ini, dimana nanti juga ada beberapa fitur, yaitu untuk cuaca yang ada di sana secara real time-nya, dan ada juga kecepatan angin dan suhu gitu yang ada pada wisata terkait gitu. Dan di sini juga ada beberapa perkiraan cuaca ya untuk 1 minggu ke depan gitu dari wisata terkait juga. Dan seperti yang disampaikan tadi juga, di sini kita dapat melihat kondisi real time secara langsung, di mana kita juga menyediakan fitur untuk melihat secara langsungnya, yaitu di sini kita bisa melihat ini dan nanti langsung diarahkan untuk ke CCTV dari setiap destinasi terkait begitu. Nah, seperti yang dicontoh di sini ada Bukit Motong Gedeng. Di sini juga kita bisa melihat kondisi secara langsung dari CCTV gitu. Nah, sepertinya juga untuk yang lainnya di sini ada fitur untuk melihat tempat wisata terkait gitu. Nah, misalnya nanti dari pengunjung belum tahu tempat dari wisatanya, nah bisa mengklik ini ya, dan nanti langsung akan diarahkan ke Google Maps gitu untuk bisa diarahkan ke wisata terkait. Nah, di sini juga ada beberapa fitur, yaitu untuk harga tiketnya, di mana nanti harga tiketnya itu untuk lokal itu ada 10.000 dan untuk mancanegara itu 50.000 begitu. Nah, misalnya di sini kita akan melakukan booking ya, misalnya kita melakukan booking tidak hanya untuk diri sendiri begitu, bisa juga melakukan booking untuk beberapa
orang gitu. Misalnya di sini kita memilih untuk 2 orang. Nah, kita milih untuk 2 orang dan lalu mengatakan booking dan mengkonfirmasi booking, dan nanti akan ditampilkan seperti ini. Untuk 2 orang berarti 20.000 dan kita klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu konfirmasi booking, dan nanti akan muncul notifikasi booking successful begitu. Nah, mungkin itu ya, itu saja dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dari teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang page booking. Nah, pada page booking ini dapat story booking yang pernah dilakukan oleh user. Ini user pernah melakukan, terlihat di sini user pernah melakukan beberapa transaksi seperti ke Bukit Pegasingan, lalu saat ini sedang membooking ke Bukit Pegasingan. Di sini ada button untuk bayar sekarang. Jadi kita lakukan. Nah, pada menu pembayaran ini ada beberapa menu bayar dengan card, bank, dan transfer. Ini pada menu card ini user dapat menginput beberapa input field seperti nomor kartu, ada luarsa, dan CVV. Kalau ada checkbox di sini, selain card ada juga bank. Nah, pada bank ini ada beberapa bank yang dapat dipilih oleh user seperti BNI, BRI, dan lain-lain. Selain itu, selain menu bank, ada di transfer. Di sini terlihat ada expired dari kode transaksi yang dilakukan oleh user. Sini user dapat melakukan transaksi dengan transfer. Seperti ini terlihat ada bank dan kode transaksi. Misalkan kita melakukan transaksi melalui bank, pilih banknya. Di sini lalu input nomor rekening. Setelah input nomor rekening adalah melakukan pembayaran. Kita coba. Di sini ada loading pembayaran dan ada notifikasi bahwa pembayaran sudah dilakukan. Oke, misalkan di sini ada button tentang lacak pesanan dan cetak QR code. Kita lihat dulu lacak pesanan. Sini nah berubah dari tadi di buttonnya tentang bayar sekarang berubah menjadi detail pesanan. Berarti sudah melakukan pembayaran. Jadi kita cek detail pesanan. Nah, detail pesanan ini akan langsung menunjukkan pop-up tentang QR code yang dapat digunakan oleh user saat melakukan check-in di lokasi nantinya. Ini ada menu save atau download dan menu share untuk di-share mungkin ke WA-nya sendiri atau WA yang di booking dulu. Itu mungkin saja yang saya dapat jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Gilang Ramadan, NIM F1D022034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa page yang berhubungan dengan user admin. Yang pertama di sini adalah ada halaman login admin, di mana halaman ini digunakan oleh admin untuk masuk. Nah, di sini kredensialnya diberikan oleh super admin, di mana orang yang mendaftarkan wisatanya. Dalam hal ini admin adalah orang yang ingin wisatanya didaftarkan pada sistem informasi yang kami buat. Sini seluruh kredensial login dan passwordnya akan dibuatkan oleh super admin. Nah, contohnya di sini ini ada field email dan password. Di sini juga ada pilihan untuk ingat saya, lupa password, dan masuk. Di sini ingat saya itu akan merupakan sama saja seperti ketika kita ingin masuk tanpa harus mengetikkan ulang email dan password kita, jadi akan disimpan oleh sistem. Lupa password ketika si admin ini melupakan passwordnya, jadi dia bisa reset passwordnya. Oke, kita coba dulu untuk fitur ini. Nah, sewaktu masuk di sini akan ada beberapa fitur yang dimiliki oleh admin. Yang pertama adalah si admin bisa membuat artikel, menambahkan judul, terus
ya terus menambahkan event dan lain sebagainya. Nah di sini misal ketika ingin membuat artikel baru, bisa saya mengetik artikel di sini, ada judul dan sebagainya, bisa disimpan sebagai draft atau dipublikasikan juga bisa. Oke, kita kembali ke artikel. Ini jika disimpan sebagai draft, dan ini ketika kita mau menghapus juga bisa. Oke, sip. Itu saja. Nah di booking ini, booking destinasi, ini ada status di sini nih. User-user yang melakukan booking atau destinasi di sini ada semua, baik nama, jumlah booking, total pembayaran, dan statusnya itu adalah sudah bayar, check-in atau sebagainya gitu. Nah, mungkin di bagian itu saja ya. Nah coba kita akan ke menu yang lain. Ketika mungkin di sini kita lupa password. Nah ketika kita lupa password, misalnya dia membuat kata sandi baru nih, terus langsung simpan. Nah tinggal masukin aja yang tadi yang udah kata sandi barunya, jadi bisa login lagi. Nah, mungkin seperti itu saja untuk halaman admin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.